Nabila ini ya memang ini anak saya, ini kan anak angkat. Nah, gitu. Sedekat apa sih Om, boleh tahu gak sih? Ya dekat lah sama dekat. Berarti sering juga ketemu ya, ngobrol-ngobrol bareng. Sering Mayang sering main ke sini gitu. Kalau sini ya sama Nabila di atas. Dua-duanya punya kerjaan masing-masing. Om gimana melihat yang sekarang nih Om? Ya saya berharap ya lebih baik. Saya sampaikan Mayang fokus sekolah itu juga penting. Karena bagaimanapun juga untuk mencapai seorang yang profesional segala bidang itu diperlukan pengetahuan, bukan ilmu. Makanya dua-duanya ya kuliah penting, nggak kuliah, harus kuliah. Sehingga itu akan mensupport nanti apa yang dicita-citakan. Kalau memang di dunia entertainment ya tetap harus mempunyai ilmu. Kalau tidak ada ilmu ya kita tidak akan bisa profesional dan lebih baik. Mudah-mudahan Mayang saya lihat karena sudah mulai lebih baik dan semangat kuliahnya, termasuk Nabila masih sama-sama kuliah ini. Mayang sendiri gimana disupport sama ini sama supportnya seperti supportnya? Iya, kalau dari Mayang ya seneng sih ya, apa ya bisa menganggap bapak jadi kayak ayah aku juga, kayak ayah kedua lah. Yang bisa support aku juga, jadi udah keluarga kedua aku lah gitu, udah support aku ya. Dari aku yang dihujat, dihina, dibully itu tetap bapak sama Nabila tuh bener-bener yang support aku gitu, selalu ngasih wejangan juga, udah kayak udah nggak usah ditanggepin, nggak usah didengerin, udah kamu fokus kuliah aja gitu. Sama bunda ini juga gitu, udah kamu nggak usah nanggepin komentar netizen gitu, itu juga nggak ngaruh di kehidupan kamu gitu. Udah kamu fokus sama karir kamu, sama pendidikan kamu gitu. Itu sih ya wejangan yang sampai sekarang tuh masih aku ingat gitu ya. Sama kayak wejangan yang dikasih juga ke aku, nggak usah kamu ladenin hinaan hujatan netizen, tapi kamu jadiin hinaan sama hujatan itu kamu jadi motivasi atau bahan bakar supaya kamu jadi lebih baik lagi, lebih semangat lagi mengeluarkan karya-karya terus. Wejangan itu yang penting sih buat aku gitu. Berarti di karir Mayang sukses ini ada sosok Om Sidik juga di balik keluarganya ya dalam sukses Mayang, benar gak sih? Betul, ya. Ya karena ya memang selama ini kalau ada masalah banyak kita berkonsultasi, Mayang menyampaikan sehingga kita bisa memberikan solusi yang paling baik. Karena bagaimana di dalam dunia entertain maupun dunia lainnya sama saja, perlu attitude yang baik, perlu bersosialisasi yang baik. Karena kita nggak bisa juga melarang media sosial itu untuk memberikan komentar. Komentar itu sebagai kritik untuk membangun diri kita menjadi manusia yang lebih baik gitu. Oh berarti dongkol juga nggak sih kalau banyak orang yang menghujat Mayang gitu? Ya, tidak lah. Kenapa harus dongkol sama masyarakat? Masyarakat berhak untuk menyampaikan. Kritik itu memang pedas, tapi itu adalah obat untuk kita lebih kuat, bisa lebih maju dan lebih siap diri kita untuk menghadapi situasi keluar yang lebih cepat. Karena kita tahu bahwa medsos ini nggak bisa dibendung, siapapun nggak bisa bendung. Dan itulah yang tak sampaikan ke Mayang. Medsos itu diterima sebagai kritik untuk membangun diri kita supaya diri kita menjadi lebih baik. Dan itu selalu ada masalah-masalah, Mayang konsultasi sama saya, diskusi untuk mencari solusi yang terbaik untuk supaya apa ya, jangan juga sampai mengganggu sekolahnya. Yang terpenting jangan sekolah jangan sampai terganggu. Mayang apa? Ya, kira-kira ya. Iya. Apa Mayang wejangan dari Om Sidik yang nggak bisa yang paling kamu ingat lah gitu, dalam bisa seperti ini? Yang tadi aku bilang sih, yang ya kamu nggak usah dengerin
hinaan hujatan bulan netizen gitu. Tapi jadikan hinaan hujatan bulan itu yang kamu jadikan motivasi. Sebenarnya sama si wejangan Bapak sama Dedi yang sering kasih wejangan ke aku kayak, ya udah nggak usah tanggepin komentar-komentar netizen, jadiin aja itu jadi bahan bakar atau motivasi kamu untuk lebih semangat lagi buat kuliah, semangat lagi buat mengeluarkan karya-karya gitu. Terus ya sampai sekarang, ya akhirnya sekarang aku terapin gitu. Jadi makanya kan netizen ngiranya kalau mereka menghina hujat aku ya mereka pinginnya kan aku jatuh, tapi enggak, aku tetap berdiri, aku tetap semangat gitu. Kan itu yang netizen mau, kalau mereka ngehina ngehujat, kalau aku jatuh ya itu yang mereka seneng kan, itu yang mereka mau. Nabila melihat Mayang diangkat sebagai anak angkat juga nih, gimana? Sebagai saudara. Seneng nggak jadi saudara gitu? Ya pastinya senang dong. Apapun yang Iya. kayak apapun yang dia butuhkan juga kan pasti butuh ini ya, bertukar pikiran gitu. Di sini ya, masa aku punya bapak aku bisa bantu untuk ngasih tahu hal-hal yang baik juga, kenapa enggak gitu. Ada mama aku juga gitu. Jadi ya nggak cuma dari aku, bisa dari keluarga aku juga. Apa sih arti saudara bagi Nabila? Kalau aku lebih ke ini ya, mungkin selagi memberikan kehangatan, kenyamanan, dan juga bisa memberikan saran yang terbaik sih, itu hal-hal yang bisa disebutkan sebagai saudara. Atau pokoknya dari kehangatan dan kenyamanan itu sendiri bisa memberikan kebahagiaan, itu udah cukup sih menurut aku arti persaudaraan. Entah itu hubungannya seperti kawan, lebih cenderung seperti kawan, jadi bisa menyampaikan apa saja. Artinya kan Nabila juga tahu ya, Mayang sering dihujat. Iya. Nah, dongkol nggak tuh? Nabila dongkol nggak tuh? Waduh, ini harus sampai mau datengin orang yang hujat. Enggak dong. Enggak, aku Atau nggak lebih gitu. kayak ayah tuh? Enggak, aku nggak kayak gitu. Ya pasti ya karena papa aku juga ngasih saran kayak gitu, ya pasti aku juga ikut seperti papa aku gitu, ngasih tahu ini ya. Kita nggak boleh kesel dengan apa yang orang lain bicarakan. Kita tuh nggak bisa ngekontrol banyak orang. Kita nggak bisa ngekontrol apa yang orang mau bilang, apa yang orang mau katakan. Tapi yang pasti yang bisa kita kontrol tuh otak sama diri kita sendiri gitu. Gimana cara kita nanggepinnya. Kalau misalnya kita semakin marah-marah, semakin keluar-keluar yang ada, kita kelihatan jelek. Jadi kayak ngapain gitu, ya udah kita terima aja gitu. Adalah emas ya. Tapi ya pernah lihat sosok Mayang habis kena hujat nih dari itu tuh, mukanya melas, Itu banyak pucat banget, gitu itu nggak ya? sering banget cerita kayak gitu, itu ada gitu. Itu pasti ada, pasti semua orang tuh pasti ada masanya di mana mereka nggak akan kuat dengan apa yang mereka alami gitu dalam kehidupannya. Mau itu antara dihujat atau masalah lainnya juga pasti semua manusia itu pasti pernah ngalamin gitu kan. Tapi dari situ kan pasti bisa belajar gimana sih cara kita nggak jatuh kayak gitu lagi. Cara menyelesaikan. Iya. Maya dan Nabila kabarnya juga suka Thai boxing juga ya? Muay Thai. Muay Thai ya? Ya bener gak sih? Iya. Iya, kita Ya Muay Thai. Muay Thai ya. Muay Thai. Udah sering latihan apa baru training atau gimana sih? Sering. Banyak. udah lumayan sering ya. Sering ya. Ya, karena waktu itu bilang ngechat kan kayak kamu ngaji nggak sih nanya tips diet tuh gitu. Iya. Karena ya benar bilang kayak lagi agak gemoy lah badannya gitu kan, terus kayak ya udah kita olahraga bareng aja gitu. Terus Nabila ngajakin Muay Thai yuk kak, ya terus aku ayo gitu. Aku juga belum pernah kan Muay Thai karena aku juga senang olahraga, terus mau nambah olahraga baru tuh juga seneng gitu. Jadi kayak akhirnya asik juga nih Muay Thai kan bareng Nabila juga. Terus ya walaupun Muay Thai kayaknya lebih mengeluarkan energi yang lebih gitu ya daripada workout lainnya, asik juga gitu. Terus Nabila, karena Nabila kayak udah lebih dulu latihan, kayak lebih lincah Nabila gitu kan. Maksudnya dari pukulannya aja tuh beda gitu, kenceng kan. Kalau aku kan masih awal banget nih, masih pertama kali, jadi kayak masih sakit-sakit, itu wajar lah ya karena kan belum terlatih juga gitu. Ya, jadi kita sama-sama suka olahraga sih.
Berarti ada plan buat sparring nih Nabila. Takut. Ya, kan ada ini juga kan Muay Thai Friendly entertain sparring kan gitu ya, ya. e-sport gitu. Enggak sih, enggak sampai segitunya. Iya. Jadi hobi aja sih. Cuman ya. jadi ini aja olahraga, Iya, buat olahraga. seru-seruan aja. Bahkan aku operasi nanti agak bengkok Ah. gimana? Iya, Om Sidik sebagai orang tua melihat mereka suka olahraga Muay Thai yang Bela diri. termasuk kategori olahraga keras ya, nggak ada khawatir gitu mungkin ya. Wah, sangat setuju saya. Oh, Saya setuju. dulu silat tuh. Enggak, tapi awalnya dia nggak setuju. Oh nggak setuju, kenapa tuh? Alasannya apa tuh Om? Nggak setuju ke aku doang. Karena termasuk olahraga keras atau gimana Om? Masuk keras lah. Kan banyak apa gerakan tangan kan. Iya, tapi pas aku coba gitu-gitu, aku kasih tahu alasannya kayak siapa tahu kalau misalnya kita kan kirim tahu kalau misalnya kenapa-napa gitu. Terus dia bilang ya udah deh gitu. Jadi kan sebetulnya Sekarang kalau tambah sama ini ya. Ajudan saya juga ikut mentai Iya. sparringnya. Iya. Oke. Aku suruh. Pengalaman apa nih selama kalian sparring Muay Thai? Mungkin pernah pukul beneran, berdarah atau apa-apa nih pernah paling Luka. buruk deh katakan. Nggak pernah luka ya? Enggak. Luka gitu. Nggak pernah. Masih latihan sih gitu. Masih latihan. Masih latihan privat gitu kan. Kalau dari aku mungkin ya paling pegel-pegel itu biasa sih. Dan menurut aku Muay Thai pegel-pegel lebih berasa sih daripada workout lainnya gitu kan. Karena dia fokusnya di ini kan Fighting. tangan gitu. Jadi kayak pegel tuh hal yang normal sih. Jadi ya. udah. Oke. Terakhir, Ya, mungkin jadi eh, ada yang bisa mau ditambahin terkait kedepannya nih kemungkinan 2025 Mayang dan Nabila Ya, akan tadi juga sempat mereka mau berbisnis kan berbisnis, bareng. tapi dukungannya mungkin. Oh ya, jadi tahun ke depannya saya kira sudah cocok untuk bisnis sesuai ini di fashion, main di apa fashion kan Iya, ya. iya. Fashion Ada industry. anu sendiri yang sebagai anunya sudah cocok lah pokoknya. Oke. Dan ke depan saya harapkan ya lebih maju Amin. sehingga bisa mandiri.